menggunakan bahasa Jawa kami. Bagaimana Dewan Juri? Salah. 0 untuk regu A. Dilanjutkan pertanyaan regu B. Pertanyaan untuk regu B. Apa yang dimaksud dengan arca perwujudan? Waktu habis. 0 untuk regu B. Dilanjutkan regu C. Pertanyaan untuk regu C. Dalam penggunaannya, cikar biasanya dijalankan oleh Lembu atau sapi. Bagaimana Dewan Juri? Ya, 100 untuk regu C. 100 untuk regu C. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu A. Dalam penggunaannya, waluku biasanya ditarik oleh orang. Bagaimana Dewan Juri? Salah. 0 untuk regu A. Dilanjutkan pertanyaan regu B. pertanyaan berikutnya untuk regu B. Koleksi wadah yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia disebut Waktu habis. 0 untuk regu B. Pertanyaan regu C. Pertanyaan untuk regu C. Lahirnya perkebunan di Blitar memberi peluang pengusaha swasta untuk menanamkan modalnya. Perkebunan teh di wilayah Gandolsari dikenal dengan perkebunan. Silahkan jawab. Bagaimana Dewan Juri? Salah. 0 untuk regu C. 0 untuk regu C. Pertanyaan berikutnya. pertanyaan untuk regu A. Di manakah letak kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar? Samping alun-alun. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Ya, 0 untuk untuk regu A. Pertanyaan berikutnya regu B. Pertanyaan untuk regu B. Pada saat Bupati Ronggo Hadinegoro memerintah, jabatan penghulu sekaligus Ketua Masjid Jami Blitar dipegang oleh Penghulu pertama. Bagaimana Dewan Juri? 0 untuk regu B. Dilanjutkan pertanyaan regu C. Pertanyaan untuk regu C. Pembangunan terowongan antara stasiun Kesamben dengan stasiun Poh Gaji dibantu oleh tenaga dari orang-orang. Pas. 0 untuk regu C. Pertanyaan untuk regu A. pertanyaan untuk regu A. Lahirnya Kabupaten Blitar sebagai hasil dari perjanjian Giyanti. Bagaimana Dewan Juri? Salah. 0 untuk regu A. Dilanjutkan pertanyaan regu B. Pertanyaan untuk regu B. Makam yang terdapat dalam komplek pesanggrahan Joyo Didan dikenal dengan nama apa? Waktu habis. 0 untuk regu B. Pertanyaan regu C. Pertanyaan untuk regu C. Angka tahun yang tertera pada prasasti Petung Ombo jika dikonversi ke tahun Masehi sama dengan tahun berapa? Pas. 0 untuk regu C. Pertanyaan berikutnya regu A. Pertanyaan untuk regu A. Apa latar keagamaan Candi Tepas? Pas. 0 untuk regu A. Pertanyaan regu B. Pertanyaan untuk regu B. Apakah yang dimaksud dengan penyelamatan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya? Penyelamatan adalah Waktu habis.
Atau untuk regu B. Dilanjutkan pertanyaan terakhir, regu C. Pertanyaan terakhir untuk regu C. Situs Bah Keling berada di kecamatan. Waktu habis. Atau untuk regu C. Pertanyaan wajib untuk babak semifinal telah usai. Dilanjutkan dengan pertanyaan lemparan untuk babak semifinal. Pertanyaan untuk regu A. Alat tradisional yang berfungsi sebagai alat untuk menumbuk dan menghaluskan ramuan atau jamu disebut dengan. Waktu habis. Regu yang lain. Ayo. Regu B. Salah. Untuk regu B. Regu C. Gagal dan asking. Bagaimana dilanjut? Apa? Gagal dan asking. Coba artikulasinya yang jelas tak bagus. Gagal dan asking. Salah. Ya, 0 untuk regu C. Oke. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu B. Daun sirih, pinang, gambir, kapur, dan tembakau yang dicampur menjadi satu merupakan ramuan apa? Untuk meminang. Bagaimana dilanjut? Ya, 100 untuk regu B. 100 untuk regu B. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu C. Isi resolusi 31 Desember 1830 adalah. Waktu habis. Lanjutkan regu yang lain. Regu B. Penumpasan PKI di Blitar Selatan. Salah. 0 untuk regu B. Oke, 0 untuk regu B. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu A. Regu A. Siapakah Bawadiman Joyodigdo? Mertua R.A. Kartini. Iya, bagaimana? Dilanjut. Kurang tepat. Kurang tepat. 0 untuk regu A. 50 untuk regu A. Tidak? Jadi 50. Ya, 50 untuk regu A. Regu yang lain menyempurnakan. Silakan. Regu B. R.A. Kartini merupakan menantu dari Dua negerinya. Regu yang lain. Waktu habis. Pertanyaan berikutnya, konsentrasi cah bagusnya. Konsentrasi pada pertanyaannya. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu B. Siapa yang menciptakan sesanti huruf Hambangun Praja? Waktu habis. Regu yang lain. Regu A. Hayam Buruk. Salah. 0 untuk regu A. Regu C. Raden Mas Aryo Robo Haji Negoro. Salah. Halo untuk regu C. Waktu habis. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu C. Siapakah putra Patih Bawadiman Joyodigdo yang menjadi suami R.A. Kartini? Waktu habis. Pertanyaan berikutnya. Oh, dia kaya. Nah, oke, regu B. Warsokusumo. Salah. 0 Halo untuk regu B. Yang lain. Waktu habis. Konsentrasi. Ya. Soal berikutnya. Soal untuk regu A. Salah satu laskar di Ponegoro melestarikan kesenian yang disebut. Halo untuk regu A. Waktu habis. Pertanyaan berikutnya. Regu lain. Regu lain? Ya, regu C. Polio. Bagaimana Dewan Juri? Ya,
100 untuk regu C. Ya, 100 untuk regu C. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu B. Eyang juga memimpin salah satu laskar Pangeran Diponegoro, yaitu Laskar yang juga Salah. Atau untuk regu B, regu yang lain. Waktu habis. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu C. Angka tahun Saka yang tertera pada prasasti Karangrejo adalah tahun Waktu habis. Regu lain. Waktu habis. Pertanyaan untuk regu A. Maka Bupati Blitar disebut dengan Waktu habis. Regu lain. Regu C. Adipati Arya Blitar. Salah. Salah. Untuk regu C. Regu B. Makam Kampung Kurang. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Salah. Untuk regu B. Waktu habis. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya. pertanyaan untuk regu B. Sekarang reok Bolkio berkembang di mana? Sebutkan nama desa dan kecamatannya. Desa Kemloko, Kecamatan Garut. Bagaimana Dewan Juri? 50. 50 untuk regu B. Regu yang lain. Oke, regu C. Desa Garum, Kecamatan Garum. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Untuk regu C. Untuk regu C. Berikutnya Waktu. masih ada waktu habis. Ya, karena kecamatannya salah, udah sepaku lah ya. Itu. Saya ketok. Iya. Oh iya. Oke, dilanjutkan pertanyaan berikutnya. pertanyaan untuk regu C. Candi Penataran adalah cagar budaya peringkat Pertama, Salah. Regu lain, regu B. Peringkat ketiga. Bagaimana Salah. Dewan Juri? Salah. Bagaimana regu A? 5. Salah. 0 untuk Waktu habis 0 untuk semua regu. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu A. Angka tahun yang tertera pada prasasti Karangrejo jika dikonversi ke tahun Masehi sama dengan tahun 1120. Dewan Juri? salah. Atau untuk regu A, kelompok lain. Regu C. 1296. Salah. Salah. Regu B. waktu habis. Waktu habis. Oke. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu B. Kemana arah hadap Candi Wringin Branjang? Barat. Bagaimana Dewan Salah. Juri? Salah. Atau untuk regu B. Regu lain. Regu C. Selatan. 100 untuk regu C. Pertanyaan berikutnya. pertanyaan untuk regu C. Apakah yang dimaksud dengan kurator dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya? Penjagaan. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Regu B. Orang yang menjaga pengelolaan dalam koleksi museum. Bagaimana Dewan Juri? 50. 50 untuk regu B. Regu A. Membuat story lain. Bagaimana? Masuk 50 untuk untuk regu A. regu A. Oke. Waktu habis. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Konsentrasi. Pertanyaan untuk regu A. Situs Mbah Tugu berada di kecamatan mana?
Logos. Bagaimana jawabannya? Atau untuk regu A? Regu lain? Regu C? Saben. Salah. Atau regu C? Regu B? Kalau-nya habis ya salah bisa. Ya. Silakan perhatikan gambar pada proyektor. Ya, saksikan gambar. Relief di Candi Induk tingkat 2 Candi Penataran tersebut adalah Isa. Waktu habis. Dilanjutkan tayangan berikutnya. Apa nama prasasti pada gambar tersebut? Regu C. Inewu. 100 untuk regu C. Ya, 100 untuk regu C. Dilanjutkan tayangan berikutnya. Saksikan untuk soal terakhir. Prasasti pada gambar berada di Kecamatan Kademangan. Apa nama prasasti tersebut? Waktu habis. Untuk regu A dari MTSN 2 Blitar mendapatkan skor akhir 200. Untuk regu B dari SMPN 1 Garut mendapatkan skor akhir 300. Dan untuk regu C dari MTSN 1 Blitar mendapatkan skor akhir 600. Sehingga yang berhak melaju ke dalam babak grand final adalah MTSN 1 Blitar, dan yang berhak melaju dalam babak perebutan juara harapan adalah SMPN 1 Garut. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua. Baik, sekali lagi aku ucapkan selamat dan tetap semangat kepada seluruh peserta yang berhak untuk melaju ke babak selanjutnya dan bagi yang belum maju ke babak selanjutnya. Semoga apa yang kalian laksanakan saat ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Pertanyaan untuk regu A. Ada berapakah jumlah koleksi gilingan tahu yang dimiliki oleh Museum Penataran? 1. Bagaimana dijawab? 100. 100 untuk regu A. Pertanyaan regu B. Pertanyaan untuk regu B. Fungsi utama cawan dulunya digunakan sebagai Wadah air. Bagaimana dijawab? Salah. Ya, 0 untuk regu B. Pertanyaan regu C. Patih Joyocito merupakan mertua dari pahlawan wanita kita, yaitu Raden cerita ini 100 untuk regu C. Pertanyaan untuk regu A. Pertanyaan untuk regu A. Petilasan Syekh Subakir terletak di Kecamatan 100 untuk regu A. Pertanyaan regu B. pengembangan ikan mujair terletak di desa Tabungan. Bagaimana dijawab? 100 100 untuk regu B. Pertanyaan regu C. Pertanyaan untuk regu C. Tokoh Mbah Turut berasal dari desa Waktu habis. Dilanjutkan pertanyaan regu A. Pertanyaan untuk regu A. Guru spiritual Supriyadi adalah Waktu habis. Dilanjutkan regu B. Pertanyaan untuk regu B. Siapa nama bupati yang dimakamkan dalam ruang bagian tengah Pesarian Pangeranan? Nol untuk regu B. Dilanjutkan pertanyaan regu C. pertanyaan regu C. Siapakah nama raja yang mengeluarkan prasasti Pandelegan II? Raja bagaimana? Salah. 0
Siapa nama pejabat wakil bupati yang sekarang menjabat? Regu B. Rahmat Santoso. Bagaimana Dewan Juri? Ya. Berapa Pak ya? Ya, 100 untuk Regu B. Besok lagi kalau nyebutkan bisa gelari pejabat Cahayu yo. Ya berita murah usah gelar pejabat. Oke, dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Baik, perhatikan gambar pada proyektor. Pertanyaannya, siapakah Arca dalam gambar ini? Regu A. Kita berapa? Bagaimana Dewan Juri? 100 100 untuk Regu A. Pertanyaan berikutnya. Silakan perhatikan kembali gambar pada proyektor. Disebut dengan apakah nama koleksi ini? Regu A. Ini atau kami? Bagaimana? 100 100 untuk Regu A. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Kelompok peralatan dalam gambar ini digunakan sebagai proses pembuatan Tahu. Ya. 100 Untuk Regu A. 100 untuk Regu A. Pertanyaan berikutnya. Silakan kembali diperhatikan gambar pada proyektor. Arca dewa siapakah dalam gambar ini? Regu C. Dewa Wisnu. Bagaimana Dewan Juri? salah. Ya, kurangi 100 untuk Regu C. Pertanyaan selanjutnya. Apa nama tinggalan koleksi pada gambar ini? Waktu habis. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Silakan perhatikan gambar pada proyektor. Apa nama prasasti yang terdapat di kegunaan Meleri tersebut? Regu A. Prasasti Waleri. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Dikurangi 100 untuk Regu A. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan kembali gambar pada proyektor. Beliau adalah tokoh Blitar yang ikut memperjuangkan proklamasi. Siapakah beliau? Waktu habis. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Silakan kembali diperhatikan gambar pada proyektor. Ini adalah yang digunakan sebagai state temple Kerajaan Majapahit. Candi apakah ini? Regu A. Candi Kataun. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Kurangi 100 untuk Regu A. Oh 50. Berarti 50? Bagaimana itu? Oke, berarti 50. Ya, berarti tidak dikurangi 100 tapi nilai hanya ditambah 50 saja. Karena kurang sempurna jawabannya. Pertanyaan wajib. Soal pertama untuk Regu A. Siapakah yang dimakamkan dalam ruangan sebelah barat di Pesarian Pangeranan? Pas. 0 untuk Regu A. Pertanyaan Regu B. Pertanyaan untuk Regu B. Siapakah nama raja yang mengeluarkan prasasti Pandelegan 1? Raja Wakukuro. Bagaimana? 0 untuk Regu B. Pertanyaan berikutnya, Regu C. Pertanyaan untuk Regu C. Cara membaca relief Ramayana di Candi Penataran dilakukan secara praswawiya. Apa artinya? Cara yang dilakukan untuk membaca sebuah relief. Salah. 0 untuk Regu C. Pertanyaan Regu A. Pertanyaan untuk Regu A. Apakah yang dimaksud dengan insentif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
tentang cagar budaya. Pas. 0 untuk regu A. Pertanyaan regu B. Situs Punden Sari berada di kecamatan. Pas. 0 untuk regu B. Dilanjutkan regu C. Pertanyaan untuk regu C. Rumah Kepatihan sekarang dikenal dengan nama. Waktu habis. 0 untuk regu C. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya regu A. Pertanyaan untuk regu A. Salah satu tokoh penyebar Islam dari Turki yang pernah singgah di Blitar adalah. Syekh Subayan. 100 untuk regu A. Dilanjutkan pertanyaan regu B. Siapakah pahlawan yang mengembangkan ikan laut menjadi ikan air tawar? Pas. 0 untuk regu B. Waktu habis. Dilanjutkan pertanyaan regu C. Pertanyaan untuk regu C. Ketok magic atau sistem ketek-teter ditemukan tokoh Blitar yang bernama. Sukarni. Salah. 0 untuk regu C. Pertanyaan untuk regu A. Udek atau galu merupakan salah satu alat yang digunakan untuk. Pas. 0 untuk regu A. Ayo yang lain. Regu C. Madu air nira. 100. 100 untuk regu C. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu B. Ada berapakah koleksi keramik Cina yang terdapat di Museum Penataran saat ini? 4. Bagaimana dengan ini? Iya, karena ini babak bagaimana? Ya, regu A. 7. Salah. Salah. Regu C. 5. Ya, 100 untuk regu C. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Ingat, suara dari luar, semangatnya seperti itu. Sampean yang dijago oleh Bapak Ibu pendamping yang semangat juga. Oke? Ya. Terima kasih tepuk tangannya pada pendamping semua. Ya. Oke, dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu C. Pada saat pemberontakan Supriyadi meletus, sang merah putih dikibarkan oleh pejuang yang bernama. Supriyadi. Salah. 0 untuk regu C. Ayo regu yang lain, silakan. Waktu habis. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu A. Di manakah letak markas peta sekarang? Pas. 0 untuk regu A. Ayo regu yang lain. Regu C. Kemudian. Salah. Salah. 0 untuk regu C. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu B. Pada saat pemberontakan peta meletus, di manakah sang merah putih dikibarkan? Pas. Iya, regu yang lain. Waktu habis. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu C. Selain HOS Cokro Aminoto, tokoh Blitar yang menjadi guru pidato Bung Karno adalah. Waktu habis. Kelompok yang lain. 0 untuk regu A, B, C. Sebutkan fungsi kompleks pendopo Ronggo Hadinegoro. Waktu habis. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Sebutkan salah satu prasasti yang ditemukan di Blitar dan berasal dari Kecamatan Doko. Regu B. Prasasti Panumbangan. 100 untuk regu B. 100 untuk regu B. Tepuk tangannya mana? Ya, persamaan Bapak
Dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Pemerintah Kabupaten Blitar beberapa kali menggelar festival Krisnayana. Di relief bagian mana cerita Krisnayana dipahatkan di Candi Penataran? Regu A. Di tepi pendopo. Bagaimana Dewan Juri? Selamat. Ya, dikurangi 100 untuk regu A. Regu yang lain. Waktu habis. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Apakah yang dimaksud dengan Register Nasional Cagar Budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya? Waktu habis. Sekali lagi kita beri tepuk tangan supaya semangat peserta kita. Aku butuh sama uang bersekolah bapak rebutan pokoknya kuburan. Nah, itu ya. Semangat ya. Oke. Kita sambut pertanyaan berikutnya. Siapa nama Bupati Blitar yang sekarang menjabat? Regu A. Rini Syarifah. Bagaimana Dewan Juri? 100 untuk regu A. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Perhatikan gambar pada proyektor. Iya, saksikan dulu, dicermati. Pertanyaannya. Relief ini merupakan cerita pendek berupa dongeng penggambaran watak manusia yang diperankan oleh flora dan fauna. Apa nama dari relief ini? Regu A. Relief Fabel. Bagaimana Dewan Juri? 100. 100 untuk regu A. Waduh, kuburnya seperti itu. Di dalam mana kuburnya? Jangan ketinggalan dengan yang di luar. Konsentrasi. Konsentrasi. Ya. Perintah pertanyaan. Silakan diperhatikan kembali gambar pada proyektor. Arca ini digambarkan dengan sikap duduk bersila di atas kerta dengan 7 ekor kuda. Siapakah nama dewa dalam gambar ini? Regu A. Dewa Surya. Bagaimana? 100. 100 untuk regu A. Ya. Awas regu B, awas regu A, dan yang tidak regu B. Ya, sekali lagi, beri semangat untuk ketiga peserta. Suara penting. Ya, perintah pertanyaan berikutnya. Perhatikan kembali gambar pada proyektor. Arca ini merupakan bentuk sikap atau penggambaran Dewi Parvati dalam keadaan marah atau ugra. Apa nama lain Dewi Parvati dalam bentuk sikap? Regu B. Dewi Durga Mahesa Suramandini. Bagaimana Dewan Juri? 100. 100 untuk regu B. Kita beri tepuk tangan untuk peserta. Ya, kita sambut perintah untuk berikutnya. Silakan perhatikan kembali gambar pada proyektor. Alat ini biasanya digunakan untuk menghaluskan bumbu. Apa nama kedua benda? Regu C. Pipisan dan gendek. Bagaimana? 100 untuk regu B. Nah, pertanyaan kedua dan regu C. Oh, luar biasa. Ya, jangan patah semangat yang lain. Mari kita semangat. Kita sambut perintah berikutnya. Pertanyaan nomor 10. Koleksi ini merupakan salah satu koleksi keramik yang ada di Museum Penataran. Dalam proses pembuatannya, benda ini memerlukan tekanan suhu hingga berapa derajat Celcius? Regu A. 1000 derajat. Bagaimana? 100. 100. Pinter-pinter tenang. Pertanyaan rebutan untuk babak grand final telah usai. Ini berarti babak grand final
Lomba Cerdas Cermat Cagar Budaya Museum dan Sejarah Blitar tingkat SMP MTS se-Kabupaten Blitar tahun 2022 telah usai pula. Untuk selanjutnya, izinkanlah saya membacakan skor akhir sekaligus penentuan juara 1, 2, dan 3 Lomba Cerdas Cermat Cagar Budaya Museum dan Sejarah Blitar tingkat SMP MTS se-Kabupaten Blitar tahun 2022 kali ini. Untuk juara 3 dengan nilai akhir 300 diperoleh MTSN 4 Blitar. Dan untuk juara pertama dengan nilai 1000 diberikan kepada SMP Islam Al-Darul. Sehingga dapat disimpulkan untuk MTSN 1 Blitar menempati juara kedua dengan skor akhir 700. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh juara yang telah mengikuti Lomba Cerdas Cermat kali ini. Kalian semuanya adalah juara dan kalian semua adalah hebat sesuai dengan tema Lomba Cerdas Cermat kita kali ini adalah generasi yang hebat, adalah generasi yang cerdas, cermat, dan berbudaya. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta Lomba Cerdas Cermat Cagar Budaya Museum dan Sejarah Blitar tahun 2022. Boleh beri tangan sekali lagi yang paling meriah untuk seluruh peserta Lomba Cerdas Cermat kali ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki upacara penutupan, dan oleh karena itu kepada seluruh peserta babak Grand Final bisa meninggalkan tempat terlebih dahulu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru pendamping SMP MTS peserta Lomba Cerdas Cermat. Yang saya hormati Bapak Hartono. Yang saya hormati seluruh panitia Lomba Cerdas Cermat Cagar Budaya Museum dan Sejarah Blitar tingkat SMP MTS se-Kabupaten Blitar tahun 2022 serta seluruh peserta Lomba Cerdas Cermat yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah melaksanakan serangkaian acara Lomba Cerdas Cermat kali ini mulai dari hari pertama kemarin, diawali dengan babak penyisihan, kemudian dilanjutkan dengan hari kedua dengan tahapan babak semifinal dan juga babak grand final, dan telah didapatkan seluruh juara dalam kegiatan Lomba Cerdas Cermat Cagar Budaya Museum dan Sejarah Blitar tingkat SMP MTS se-Kabupaten Blitar tahun 2022. Boleh apresiasinya untuk kita semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar untuk menutup sekaligus memberikan closing statement dalam penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat kali ini. Kepada Bapak Puji Tawan Widodo, dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Pada akhir acara Cerdas Cermat Museum Cagar Budaya dan Sejarah pada siang hari ini, rasanya bangga sekali bisa terlaksana dengan lancar, tertib, dan aman. Itu semuanya berkat kerjasama atau kerja keras dari tentunya para juri, semua panitia, maupun dari para pendamping dan para peserta Cerdas Cermat Museum Cagar Budaya dan Sejarah pada tahun 2022 ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan rasa bangga pada siang hari ini karena kami dalam pelaksanaan Cerdas Cermat Museum Cagar Budaya dan Sejarah, kita dirawui oleh senior kita,
Bapak Dr. Andes Hartono MM. Tepuk tangan. Beliau purna per 1 September 2022 ini. Ini yang menjadi inisiator dari kegiatan Cerdas Cermat pada Pak Hariani. Terima kasih sekali senior. Ya, saya manggilnya sekarang senior. Dan mungkin rasa bangga saya pada siang hari ini bisa menumbuhkan sempurnanya kesehatan saya pada saat ini. Karena saya pada saat ini mungkin ya masih sekitar 70% dari sakit saya. Semoga semakin sembuh. Mohon doa restu dari semuanya saja. Nah, Bapak Ibu serta adik-adik serta Cerdas Cermat pada siang hari ini, saya sungguh mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari semua pihak, sehingga selain acara ini sukses, dari peserta didik maupun dari pembina, baik dari MTS maupun sekolah, tentunya sudah bisa menambah pengetahuan tentang museum, tentang cagar budaya maupun sejarah Blitar. Itu semuanya yang diharapkan dari kegiatan ini. Nah, pada tahun ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini memang tahap awal. Tahun ini diselenggarakan dari sekian ratus lembaga sekolah, kita hanya memilih atau mampunya masih 50 lembaga sekolah. Untuk tahun depan kita harapkan pesertanya akan berlipat kali, sehingga kegiatan ini tidak hanya akan berjalan 2 hari, mungkin bisa sampai 1 minggu. Ya, tergantung nanti perencanaan, pelaksanaan dan sebagainya, tentunya dipersiapkan lebih awal. Nah, tentunya adik-adik pasti bangga ya yang mendapatkan juara ya. Nah, atas juara yang diperoleh pada siang hari ini, nah tentunya selain sampean semuanya itu nantinya mendapatkan predikat juara, nanti juga ada uang pembinaan. Namun demikian uang pembinaan, mohon maaf Bapak Ibu pembina, tidak bisa disampaikan pada hari ini karena masih dalam ya tentunya proses administrasi. Nanti akan dipanggil secara resmi ke dinas. Tetapi pada siang hari nanti akan langsung kita terimakan berupa trofi dan piagam penghargaannya. Dan tentunya nanti dipersiapkan lebih lanjut untuk tahun depan yang sekarang bisa memperoleh juara, itu tetap dipertahankan, tambah ilmu. Atau mungkin ini kelas berapa yang sekarang mengikuti itu? 8. Berarti tahun depan masih bisa mengikuti ya? Oh, tidak bisa, sudah ganti. Ya nanti dari Bapak Ibu pembina bisa mempersiapkan kisi-kisinya kan seperti itu, sudah tahu. Ya mungkin cara membina dari peserta didik akan lebih mantap lagi, bagaimana cara menggali data dan informasi seperti tahun sekarang. Dan tentunya dari Dewan Juri juga persiapannya juga akan lebih baik. Dan kita, nah ini kalau dari kita dari Dinas Parbudpora ini, karena tahun depan itu kayaknya ada perubahan SOTK, apakah nanti penyelenggaranya masih tetap kami atau sudah ganti pejabat, ini yang belum tentu. Dan cara kerjanya mungkin juga ya yang penting aturannya tetap gitu ya Bu Indah ya. Kalau Bu Indah selaku ya narasumber ya sembarang apa iki sembarang iso soalnya wong iki.
Pokoknya plekutek sejarah budaya nek Blitar ngono wis kabeh kaya terangkum dalam buku kamus itu Bu Indah itu. Masternya sejarawan Blitar. Ya kalau mungkin dari Mas Anto juga masih bisa mendampingi dan Mas Fakhrulodi masih juga bisa ada, serta teman-teman museum kayaknya masih juga belum ada yang berubah ya, tetap ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini nanti akan kita terimakan secara langsung tentang trofi dan piagamnya. Mohon maaf saya ngomongnya rada angel, soalnya akibat dari stroke saya itu ngomong rada angel. Kadang-kadang wis kepikir gitu ketika mau ngomongnya melali. Itulah orang stroke itu seperti itu. Tapi Bapak Ibu jangan tiru-tiru stroke loh ya. Nggak enak jalan aja jadi demak-demak kaya macan luwe. Kalau biasanya itu kaya buta cakil saya itu. Lari lap gitu, tapi sekarang ya jalan aja tumak-tumuk. Nggih. Kebanggaan kita pada hari ini mudah-mudahan tetap terkenang sampai nanti adik-adik itu ya semakin bisa menambah ilmu juga mungkin bisa sampai nanti kalau sudah dewasa dan bekerja pernah menjadi peserta lomba cerdas cermat museum cagar budaya dan sejarah. Ini tulisannya salah itu. Mbuh kok ya diedit karo Pak Haji Cip. Mestinya itu museum cagar budaya dan sejarah. Tahun berapa ini? Itu tahunnya ya salah. Itu yang salah yang konsep desain atau dari percetakannya, saya nggak tahu. Jadi kan ya nggak begitu memperhatikan toh Pak. Itu 20.022. Nggih, yang penting kalau soal tulisan nggak masalah nggih Bapak Ibu. Yang penting kaidah dalam kita melaksanakan kegiatan ini sudah sesuai dengan pedoman, berjalan lancar, tertib, serta sudah membuahkan hasil yang kita harapkan dan terbaik. Baik Bapak Ibu sekalian, saya selaku atas nama panitia dan juga dari Dinas Parbutuara Kabupaten Blitar hanya bisa menyampaikan selamat kepada para juara dan mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan kegiatan cerdas cermat Museum Cagar Budaya dan Sejarah ini ada kekurangan baik secara materi maupun secara spiritual. Ikhlas nggih, memaafkan. Nggih, saya kira itu yang perlu saya sampaikan dan saya doakan nanti sepulang kita dari sini sampai di rumah masing-masing kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan mengucapkan alhamdulillah, maka kegiatan cerdas cermat Museum Cagar Budaya dan Sejarah saya nyatakan selesai. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam museum. Mungkin perlu kami sampaikan, saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Parkutpora dan juga melalui bidang kebudayaan yang telah melaksanakan lomba cerdas cermat tingkat SMP dengan tema museum, cagar budaya dan sejarah. Jadi harapan kami ke depan itu bisa lebih ditingkatkan lagi dan mungkin juga untuk peserta juga bisa lebih diperbanyak. Karena juga terkait dengan generasi muda ini betul-betul kami sayangkan kalau memang belum tentang sejarahnya Blitar. Jadi banyak kita peninggalan-peninggalan zaman kerajaan zaman dulu itu kan untuk Blitar, tapi dari kalangan generasi muda yang belum tahu. Jadi kami sayangkan kalau tahu Borobudur, Prambanan, tapi belum tahu Candi Penataran, Candi Simping maupun Candi Samentar dan lain-lain. Juga termasuk untuk koleksi-koleksi yang tersimpan di museum ini juga merupakan peninggalan sejarah dan juga sebagai tempat untuk edukasi pembelajaran. Jadi dari hasil pengamatan kami selama pelaksanaan cerdas cermat ini sangat kelihatan. Jadi dari adik-adik itu yang sering atau bisa berkunjung di museum ini kelihatan juga menguasai terkait dengan peninggalan-peninggalan atau koleksi yang ada di museum. Yang pertama, pelaksanaan meskipun ini awal dari kegiatan Dinas Pariwisata, tetapi saya menganggap lancar dan mendapatkan antusiasme dari peserta. Karena dari yang diundang oleh Dinas 50, itu pesertanya 49 aktif mengikuti semua. Sehingga saya bisa menyatakan bahwa kegiatan ini tersambut. Nah, yang kedua, kebetulan dari dinas sendiri itu memetakan sangat cermat ya, tidak hanya sekolah negeri tapi dipetakan juga untuk sekolah swasta dan sekolah MTS, sehingga di dalam pembekalan sejarah Blitar itu untuk awal cukup cermat dari Dinas Pariwisata untuk membidik peserta ini yang menjadi saya bangga, karena kenyataan di lapangan tidak semua sekolah itu mampu membidik untuk sejarah lokal Blitar. Kebanyakan terpaku pada aturan yang ada di buku, sehingga sejarah Blitar kurang tergali di dalam pembelajaran di sekolah. Dengan tata cara seperti ini, otomatis ya Bapak Ibu guru akan berusaha untuk bagaimana mengenalkan, menggali dan memahami sejarah Blitar. Ini luar biasa bagi saya.